selamat datang sahabat semua. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam pelatihan Level Up Pelaporan Kuil. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan juga berbahagia selalu. Pastinya tetap semangat ya teman-teman puasanya, karena ini siang-siang ya, jam rawan sepertinya. Oke, seperti biasa, saya Indah selaku pembawa acara hari ini. Salam kenal teman-teman semuanya. Kelas pelatihan ini terdiri dari dua sesi dan dibagi menjadi dua batch. Oke, sesi pertama kenali fitur dan alur pencatatan keuangan secara digital. Sesi kedua step by step, yaitu praktik pencatatan keuangan menggunakan kuil nih teman-teman. Kalau dilihat di era digital yang berkembang pesat ini, penggunaan teknologi dalam pengelolaan keuangan menjadi kebutuhan untuk meningkatkan akurasi, transparansi, dan efisiensi. Melalui aplikasi Kuil ini sebagai solusi yang sangat inovatif dengan fitur pencatatan otomatis, pengelompokan transaksi, dan juga penyusunan laporan keuangan secara real time nih teman-teman. Oke, hari ini akan menjadi semakin spesial nih teman-teman dengan kehadirannya narasumber yang luar biasa, yang juga pastinya ahli pada bidangnya yaitu Nuril Wahyu Rosidana. Oke, nggak ketinggalan juga ya teman-teman ya. Acara ini juga akan dipandu oleh Alfi Hasana sebagai moderator yang akan memastikan diskusinya berjalan dengan menarik dan juga interaktif. Baik, terima kasih Mbak Indah. Selamat siang teman-teman. Senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman semua pada pelatihan Level Up. Eh, Catat laporan keuangan dengan Kuliah. Perkenalkan, saya Alfi yang akan membantu jalannya sesi ini sebagai moderator. Oke, hari ini kita akan membahas fitur dan alur pencatatan keuangan secara digital. Seperti yang kita ketahui ya, bahwa pencatatan keuangan ini sangat penting dalam pengelolaan keuangan, eh, di mana untuk memastikan bahwa semua transaksi terdokumentasi dengan jelas, juga mencegah terjadinya kesalahan dalam pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan ini juga penting untuk mendukung transparansi serta akuntabilitas sebuah organisasi. Nah, di era digital seperti ini, kita juga dapat memanfaatkan teknologi untuk mempermudah pencatatan keuangan dengan mulai menggunakan pencatatan keuangan secara digital. Salah satu Kuil sebagai salah satu tools untuk pencatatan digital. Oke, untuk membahas lebih lanjut nih terkait pencatatan keuangan secara digital, kita akan belajar langsung dengan narasumber yang sudah ada di samping saya, yang dimana narasumber kita hari ini sangat berpengalaman di bidang keuangan dan pengendalian internal, dengan keahlian di bidang administrasi keuangan dan sistem keuangan digital. Oke, sebelum kita masuk ke sesi utama, saya akan memperkenalkan narasumber kita pada hari ini. Narasumber kita hari ini adalah Nurwahyu Rosidana SAK, atau biasa saya dan teman-teman manggilnya Mbak Oci ya. Mungkin pada hari ini saya akan memanggilnya Mbak Rosi ya. Beliau ini lulusan dari Universitas Gadjah Yana Malang, jurusan akuntansi. Beliau memiliki pengalaman bekerja di berbagai organisasi, di antaranya pernah bekerja di Ibu Foundation, menangani administrasi dan keuangan di berbagai proyek berbasis kemanusiaan. Juga berpengalaman juga bekerja di Enter Nusantara, di mana beliau ini berperan sebagai admin and finance dalam proyek-proyek yang didukung oleh Greenpeace dan sebelumnya beliau ini juga pernah menjabat sebagai internal kontrol dalam program yang didanai oleh Global Fund di konsorsium Penabulu STPI. Nah, dengan pengalaman yang luas dan dalam sistem keuangan dan digitalisasi pencatatan keuangan, beliau ini akan membimbing kita pada hari ini dalam memahami fitur dan manfaat kuil untuk mencatat laporan keuangan dengan lebih praktis dan sistematis. Mungkin tanpa berlama-lama lagi ya Mbak, mari kita mendengarkan dari Mbak Rosi. Silakan Mbak Rosi, waktu dan tempat. Terima kasih, Alfi. Ya, selamat sore teman-teman semuanya. Apa kabar? Ini kayaknya yang datang ada beberapa yang saya kenal. Ya, jadi hari ini kita akan membahas sedikit dari pasar keuangan yang memang sekarang lagi beda.
gitu. Untuk sektor keuangan yang memang sekarang lagi beda di kalangan kita ya, khususnya di NGO ini. Itu dari sekian banyaknya software, jadi ada salah satu software keuangan yang memang kita bentuk untuk laporan keuangannya di NGO gitu. Jadi sebenarnya pelatihan ini tuh bersama dengan dan juga membekali teman-teman keuangan untuk memperkenalkan konsep-konsep dasar ya dalam pengelolaan keuangan berbasis teknologi yang akan membantu teman-teman untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada dan juga mendukung gitu terciptanya pengelolaan keuangan yang lebih baik di organisasi ini. Oke, jadi jadi Quill ini adalah salah satu software keuangan yang dia itu adalah web based ya, yang artinya memang kita men-setting untuk online gitu. Nah, untuk pelatihan kali ini kita nanti akan ada sesi untuk teman-teman belajar praktek langsung eh, cara penggunaan Quill ini. Jadi Quill ini memang untuk mempermudah penggunaannya untuk mengelola keuangan organisasi. Nah, dan memang sudah disetting sesuai dengan ISAK 35 ya untuk laporan niraba gitu. Dan juga Quill ini didesain juga untuk eh, digunakan untuk hampir semua organisasi niraba yang beragam di bidang pengabdian dan juga keunikan rutinitas masing-masing. Jadi emang ini dikhusus disetting untuk pengelolaan lembaga NGO. Nah, jadi ada beberapa keunggulan dari salah satu software ini, yaitu adalah dia user friendly, di mana aplikasi ini sangat mudah ya untuk digunakan sama teman-teman, khususnya di keuangan, dengan prinsip yang mudah kita pelajarin gitu. Dan tidak perlu lagi kita untuk harus pelatihan yang harus kita tatap muka secara langsung, gitu kan, menghabiskan budget dan juga waktu. Jadi bisa lebih efisien dan juga efektif. Nah, kemudian di sini juga tool ini salah satu juga real time, yaitu bisa dilihat kapan aja dan di mana aja. Artinya kita bisa melihat laporan keuangan itu tanpa harus membuka laptop. Jadi misalkan teman-teman nih lagi ada di ojek gitu, di ojek online, terus diminta untuk update budget atau melihat anggaran, kita bisa menggunakan handphone yang saat itu bisa kita menggunakan handphone untuk melihat status keuangan kita gitu, karena tool ini nggak perlu di laptop ataupun di tab ya, tapi di handphone itu bisa, jadi bisa dilihat kapan aja dan juga dilihat aja. Yang selanjutnya adalah evaluate flash review. Nah, salah satu fitur ini yang mungkin nggak semua software keuangan ada gitu ya. Jadi live review ini yang mana teman-teman adalah biasanya sih atasan itu kita bisa melihat dan juga mereview pencatatan yang sudah dilakukan oleh kita gitu, dan juga bisa dilihat nih pencatatannya jurnalnya sesuai atau tidak, dan juga cara dokumennya udah sesuai atau tidak. Jadi gitu, ini ada fitur untuk kita mengomentarin cara pencatatan dan juga cara dokumen gitu. Jadi kita bisa meng-review begitu ya, bisa ngasih masukan. Jadi misalkan oh budget lainnya nggak sesuai nih, oh atau enggak dokumennya belum sesuai, itu kita punya fitur itu. Dan kemudian dokumen dokumen ini itu kita bisa mengunduh dokumen pendukung keuangan. Biasanya sektor keuangan hanya bisa mencatat aja, tapi tidak bisa mengupload dokumen-dokumen yang ada. Salah satu kelebihan di tool ini adalah kita bisa mengupload dokumen itu ke dalam surat ini. Jadi salah satu penyimpanan juga bisa di sini. Dan kemudian itu ada monitor, itu adalah memantau pengelolaan advance file. Gitu kan, biasanya teman-teman program, teman-teman keuangan yang lainnya itu memegang yang namanya uang muka ya, yang satu biasa. Dan di sini kita bisa monitoring uang yang beredar itu ada di siapa aja dan sudah berapa lama uang ini beredar. Itu kita bisa memonitoring dari situ. Kemudian ada konsolidasi. Nah, biasanya sekarang ini banyak lembaga-lembaga yang punya mitra nih di daerah lain. Dan ini sangat bagus sekali untuk kita bisa mengkonsolidasi
keuangannya secara biaya. Jadi kita bisa dengan satu sistem ini bisa melihat biaya di mitra kita tanpa harus meminta file dari mereka. Jadi kita bisa mengakses itu. Nah, gimana nih caranya menggunakan tool ini gitu. Jadi kita itu cukup untuk memanfaatkan browser yang ada di perangkat yang kita punya, tab, handphone, laptop, gitu. Jadi ya memang tool ini harus memerlukan internet ya, gitu. Dan untuk sistem beroperasi sendiri, dia berdasarkan flash. Jadi untuk penyimpanan data dan dokumen-dokumen lainnya itu sangat aman sekali karena kita aplikasinya schedule gitu. Jadi kita punya slot yang mana itu sebagai wadah itu kita menyimpan semua pencatatan dan juga dokumen itu sangat kita jaga sekali dengan jaminan perlindungan data. Nah, di dalam tool ini mencakup apa aja sih gitu. Jadi salah satu adalah di dalam tool ini ada yang namanya daftar perkiraan atau juga kita bilang COA startup account. Jadi di COA ini kita bisa memodifikasi sendiri COA-nya sesuai dengan pencatatan teman-teman yang biasa lakukan gitu. Jadi tentu bisa menambahkan, mengedit atau menghapus COA yang saya nggak diperlukan nih gitu di tempatku nggak diperlukan. Ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman sendiri. Kedua, yaitu di tool ini bisa dikonversi menjadi CSV, Excel, ataupun PDF. Jadi ini bisa kita pilih sesuai dengan kebutuhan karena biasanya kalau laporan ke donor itu emang kita harus mengelola dulu ya karena harus disesuaikan dengan entitas uang donor itu gitu. Nah, kita bisa menarik jasa di tool ini sesuai dengan Excel. Di PDF pun juga bisa gitu. Kemudian selanjutnya tool ini bisa digunakan baik organisasi sendiri, yang sendiri ataupun cabang. Artinya dia bisa digunakan untuk lembaga sendiri maupun bisa dilakukan oleh yang punya cabang gitu, punya mitra yang lainnya. Dan kemudian tool ini juga bisa menghasilkan berbagai pemasaran keuangan sesuai dengan kebutuhan kayak MBA, kemudian laporan sumber penggunaan, sumber pendidikan, atau laporan keuangan. Oke, jadi di tiap tool ini kita mengatur peran dan juga wewenang dari tiap masing-masing. Jadi ketika kita mau masuk ke dalam tool, kita punya 4 role yang biasanya kita gunakan ya. Ini sebenarnya tool ini bisa disesuaikan fleksibel sekali sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Jadi yang pertama ada administrator, yaitu dia punya akses tertinggi untuk menugaskan dan juga membuat kita menghapus akun. Jadi dia punya wewenang yang sangat tinggi di antara yang lainnya. Jadi dia bisa memberikan akses ke siapapun yang dia inginkan dan dia juga bisa membuat password ataupun dia bisa mengakses yang lainnya. Ini administrator. Biasanya administrator ini dipegang oleh eh, pemegang keputusan gitu, misalnya manajer, atau direktur gitu. Kemudian kedua maker, maker ini adalah tugasnya untuk mencatat transaksi. Jadi maker ini hanya mencatat transaksi tanpa dia punya kewenangan ataupun kemampuan yang lainnya. Yang ketiga adalah ada approval. Jadi setelah input oleh si maker ini, si approval ini bertugasnya adalah untuk meninjau dan juga mengevaluasi pencatatan dari si maker ini gitu. Agar sesuai dengan standar. Jadi dia akan mengecek sesuai nggak budget line-nya, sesuai nggak cuannya. Nah, ketika sudah sesuai, dia akan mengapprove transaksi itu. Gitu. Jadi si approver ini dia bisa tujuannya adalah bisa mengapprove atau membatalkan suatu transaksi. Approver ini kemudian reviewer, reviewernya tugasnya untuk mengkaji dan juga memberi umpan balik gitu. Artinya dia akan melihat mungkin bisa dari sisi budgetnya juga bisa gitu. Dia juga bisa melihat dari eh, dokumen keuangannya sesuai atau enggak reviewer gitu. Nah, 4 ini bisa disesuaikan kok. Misalkan teman-teman mau nambah lagi dari 4 peran ini bisa gitu. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan lembaga masing-masing atau yang biasanya teman-teman gunakan. Gambarannya seperti ini. Jadi ada peran dan kewenangan. Jadi administrator dia punya kewenangan tertinggi. Kemudian si maker dia akan input. Kemudian dia yang mengunggah dokumen. Kemudian dari hasil inputan itu akan diperiksa dan juga akan diterbitkan oleh
approver, kemudian direview oleh reviewer sesuai dengan standar yang berlaku. Nah, kemudian dari segi laporan kan fleksibel, kami pencatatannya ya, yaitu adalah eh, di dalam pelaporan itu ada yang namanya nomor akun dan juga nomor budget. Dan kemudian di Quill ini bisa menghasilkan format pelaporan sesuai kebutuhan entitas. Jadi ada laporan organisasi, laporan keuangan yang terkonsolidasi, dan semua laporan ini bisa diproses dalam satu pencatatan yang sama. Jadi nggak perlu untuk berpindah-pindah eh, web ya. Jadi cukup satu web aja teman-teman bisa mencatat dari semua semua activity atau dari semua organisasi dari semua project gitu. Nah, di dalam modul-modul pool ini ada apa aja sih sebenarnya? Jadi salah satunya ada master. Di master itu ada untuk mengatur menyesuaikan tool dengan kebutuhan spesifik. Jadi di dalam master itu ada yang namanya nomor akun, gitu nomor akun, kemudian ada mata uang. Jadi mata uang ini nggak cuma USD, Euro, itu bisa disesuaikan dengan mata uang donor masing-masing. Kemudian ada daftar bank, teman-teman punya lebih dari satu bank itu bisa dicantumkan di situ. Kemudian donor pun juga sama. Jadi nggak hanya satu, bisa lebih dari satu, dua, tiga, itu bisa disesuaikan. Kemudian di sini ada juga database staff dan kemudian database player. Itu semua ada fitur-fitur ada di counter ini. Yang kedua ada namanya transaksi. Jadi di transaksi ini adalah fitur yang paling sering kita gunakan di keseharian karena di transaksi ini kita menggunakan untuk mencatat semua pengeluaran maupun pemasukan yang di lembaga itu. Jadi di transaksi ini ada jurnal memorial, kemudian jurnal kas bank. Jadi jurnal kas bank ini adalah transaksi untuk pengeluaran yang berhubungan dengan kas maupun dengan bank. Kemudian ada jurnal uang muka, yang mana di jurnal uang muka ini salah satu tempat kita untuk monitoring uang yang beredar gitu ya, bisa bilang uang muka atau enggak action staff. Jadi di sini kita bisa melihat oh uang yang ada di si staff A itu udah berapa hari sih gitu. Terus uangnya ada di mana aja ya, itu bisa ada di jurnal uang muka ini. Kemudian di jurnal saldo awal ini biasanya kita gunakan untuk setting awal ya, setting awal pengguna itu. Jadi kita akan bermain di jurnal saldo awal agar biaya-biaya atau nggak saldo yang di akhir tahun itu selalu terbawa di tahun yang dijalani gitu. Kemudian ada yang namanya posting, itu akan digunakan oleh si approver yang tadi sudah saya jelaskan di depan. Jadi ketika teman-teman menginput transaksi tapi tidak diposting, itu ada hanya sebagai wadah aja gitu. Jadi transaksi itu belum dimasukkan sebagai biaya, belum diakuin sebagai biaya ya oleh tool ini. Dia hanya untuk menyimpan transaksi aja gitu. Tapi ketika udah diposting oleh si approver, itu akan sudah menjadi biaya. Jadi udah akan masuk ke dalam laporan keuangan. Kemudian ada yang namanya rekomendasi bank dan kemudian juga konvensi pun. Selanjutnya ada menu anggaran. Jadi anggaran ini adalah untuk menyetting juga terkait program, perincian program yang apa aja, itu ada di salah satu di anggaran ini. Dan juga di anggaran ini juga kita bisa memasukkan budget gitu, karena pasti kita harus memasukkan budget ya untuk kita bisa menginput transaksi itu harus ada budgetnya itu untuk bisa menghasilkan pelaporan BVA budget variance analysis atau BVA. Kemudian di setting yang keempat itu ada laporan, yaitu di laporan ini ada banyak jenis-jenis pelaporan. Itu ada laporan utama, laporan umum, dan laporan bonus. Laporan utama itu biasanya ada posisi keuangan, ada posisi apa laporan komprehensif gitu. Laporan umum ini biasanya ada jurnal jurnal umum, buku besar, itu ada di laporan umum. Laporan donor ini ada terkait tuh dan juga BPA itu ada di laporan donor. Kemudian ada namanya proses. Proses ini di bulan tersebut, misalkan bulan Februari kita pindah ke bulan Maret, kita bisa mengclosing catatan yang di bulan Februari agar apa? Agar biaya yang di bulan Februari itu dia tidak bergerak gitu. Makanya kenapa kita ada namanya biasanya closing. Closing bulanan itu biar transaksi yang ada di bulan sebelumnya itu tidak gerak. Biasanya kan kita
eh, akan mengotak-atik transaksi itu ya, gitu. Makanya ini ada proses tutup buku. Tapi ketika udah ditutup buku, apakah bisa dibuka lagi? Bisa, gitu. Jadi proses pembukaan tutup buku ini bisa dilakukan oleh si administrator. Yang mana kewenangannya itu bisa dari manajer, ya manajer keuangan, atau enggak koordinatornya, gitu. Itu yang bisa disepakatin di eh, lembaga masing-masing. Yang itu. Kemudian yang terakhir itu ada posisi administratif. Administratif itu adalah settingan awal yang dimana kita memasukkan implementor, kita memasukkan data eh, lembaga, gitu kan, alamat dan segala macam logo itu ada di administrator. Jadi kurang lebih gambarannya seperti ini. Jadi ada menu administrator, kemudian kedua menu utamanya master, anggaran, menu transaksi, dan juga menu laporan. Jadi menu administrator, jadi di dalam administrator itu ada organisasi, master implementer, master pengguna, setup rule, dan juga ada yang namanya audit. Oke, kayaknya di sesi ini saya akan pindah ke slide aja ya. Oke, kita izin share screen biar teman-teman bisa kebayang. Oke, jadi di menu administrator ini ada beberapa menu lagi, itu ada organisasi, yang mana nanti akan disetting organisasi itu eh, alamat teman-teman, kemudian logo ada di organisasi. Kemudian yang kedua di master implementer. Jadi di master implementer ini biasanya ada yang teman-teman punya cabang, itu ada di master implementer. Nah, kemudian di master pengguna, ini biasanya kita gunakan untuk mengatur settingan, siapa yang menentukan, siapa yang menjadi maker, siapa yang menjadi approver, gitu, dan siapa yang menjadi reviewer. Itu ada di master pengguna. Kemudian di setup rule, itu bisa juga kita menambahkan lebih dari 4 yang tadi kan ada approver, maker, reviewer, gitu kan. Nah, kalau misalnya teman-teman mau menambahkan lagi, bisa. Jadi misalkan ada penambahan dewan pengawas, misalnya itu kita boleh, boleh, bisa aja dimasukin ke situ. Kedua, iya bisa. Gitu. Jadi di setup rule ini kita bisa menyesuaikan. Gitu. Oke kan? Selanjutnya, next. Jadi langkahnya adalah login sebagai administrator, kemudian di situ nanti akan ada setup rule yang akan eh, tampil di halamannya gitu, kemudian mengubah rule itu sebagai pengguna. Kemudian nanti bisa di save, gambarnya seperti ini. Dia nanti teman-teman bisa ada gambar pensil, itu bisa mengedit sendiri nama rule-nya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing, dan di sebelah kanan itu ada tambah data yang mana nanti bisa digunakan untuk menambahkan apa yang bisa teman-teman tambahkan. Gitu bisa mengganti, misalnya meternya ada 2 bisa. Oke, selanjutnya. Nah, di master itu adalah teman-teman bisa menentukan maker ini batasnya sampai mana sih, gitu. Misalkan bill rate, jadi dia cuma bisa ngebaca dan dia bisa mencatat. Gitu. Ada misalkan account rate, dan juga current rate dan segala macamnya, itu bisa teman-teman sesuaikan. Misalkan dia cuman mau ngelihat transaksi aja gitu, itu bisa diklik sebagai bill rate atau enggak bill rate. Gitu. Itu bisa dicek sendiri gitu. Biasanya sih ini untuk si reviewer ya, karena memang reviewer itu ada batasan sendiri, bahwa biasanya dia hanya bisa melihat transaksi tanpa harus bisa apa ya, mengotak-atik transaksi itu. Oke, selanjutnya. Nah, kemudian di bagian implementer ini adalah kita memasukkan mitra. Jika teman-teman punya mitra, bisa, itu tinggal ditambahkan ada di sini dengan cara klik menu navigasi administrator, kemudian pilih master implementer, kemudian di master implementer itu akan ada nama organisasi. Jadi misalkan Yayasan Kuil gitu. Jadi Yayasan Kuilnya diklik pada kolom sebelah kanan, itu nanti akan ada informasi seperti nama, nomor teleponnya, contohnya seperti yang ada di sini. Teman-teman bisa menyesuaikan mitranya siapa, alamatnya di mana, nomor teleponnya berapa, dan juga logo dari masing-masing lembaga gitu. Kemudian tinggal di-save aja itu untuk menambahkan mitra. Oke, selanjutnya. Di masa pengguna ini misalkan ada teman-teman yang staffnya yang sebelumnya jadi maker itu terus resign gitu.
itu bisa ada di sistem itu ada pilihan aktif dan juga non aktif. Jadi teman-teman bisa mengklik kalau misalnya emang mereka udah nggak aktif lagi, udah resign, itu kita bisa menonaktifkan. Jadi biar staff ini nggak masuk lagi ke peliputan. Jadi kalau udah dinonaktifkan, mereka nggak akan bisa masuk lagi. Mereka nggak akan bisa lagi. Gitu. Dan caranya untuk master pengguna ini sama, yaitu teman-teman tinggal masuk aja ke administrator, kemudian klik master pengguna. Ketika udah ada tampilan master pengguna, nanti diklik aja tanda plus itu yang di atas, ya, tanda plus di atas itu, kemudian tinggal dimasukkan aja username-nya, password-nya, dan nanti jangan lupa untuk selalu di checklist eh, tanda aktifnya, karena kalau nggak di checklist dia nggak akan bisa login. Nah, kurang lebih seperti ini, ada master penggunanya. Jadi nanti diimplementer ketika teman-teman sudah memasukkan data tadi yang di awal, itu nanti akan muncul nama implementernya, rule-nya juga akan muncul, dan nanti masukin nama, username, dan juga password. Dan itu ada tanda aktif ya, nanti jangan lupa di checklist untuk bisa mengaktifkan biar pengguna ini bisa login. Nah, kemudian di menu kedua ada master, yang mana ini agak buram ya. Jadi di master ini ada beberapa menu. Jadi salah satunya ada daftar perkiraan. Ya, di daftar perkiraan di dalamnya seperti ini. Daftar perkiraan tuh biasa kita sebut COA ya, COA. Jadi di daftar perkiraan ini COA ini bisa kita rubah sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Gitu. Jadi misalkan teman-teman mau nambahkan COA lokal transport gitu. Bisa, bisa ditambahkan di menu COA ini. Jadi COA ini kita sesuaikan dengan transaksi yang biasa teman-teman gunakan. Jadi langkahnya adalah mengidentifikasi terlebih dahulu apa aja sih kebutuhannya teman-teman atau kebiasaan apa yang teman-teman lakukan dalam pencatatan. Gitu. Jadi mengidentifikasi secara pengembangan biaya yang kebutuhan terlebih dahulu. Baru di ketika kita mau menggunakan COA. Dan kemudian yang kedua, dengan cara mengklik menu lagi apa navigasi nanti kemudian daftar perkiraan tidak akan tampil seperti yang ada di gambar ini. Nah, kemudian ini sudah klasifikasi utama. Jadi misalnya kita menambahkan offset nih. Klik aja dengan tambah level untuk menambahkan klasifikasi yang begitu. Kemudian dipilih edit, lalu klik bisa klasifikasi mana di kolom nama hapus, misalkan set dan chat, dan seterusnya sesuai dengan teman-teman butuhkan dan teman identifikasi lebih dalam. Kemudian pilih level akses, jadi teman-teman punya kita itu bisa untuk memilih akses ini. Jadi semua ini bisa dilihat oleh kita sendiri atau dari mitra. Kalau misalnya kita sendiri, nanti ada pilihannya hanya SR gitu, jadi hanya substatic itu bisa atau bisa dipilih juga sama level mitra. Nah, kemudian di master ini ada juga menu tab menu bank, yang mana di sini adalah memasukkan nama bank aja, nama bank yang biasa kita gunakan. Jadi data banknya aja bukan sampai nomor rekeningnya. Jadi kita kan ada beberapa lembaga yang punya dua atau tiga bank, jadi misalnya Mandiri, BRI dan segala macamnya itu bisa dimasukkan ke sini dengan cara yang balik lagi ke master tadi, kemudian diklik menu bank, kemudian diklik menu tambah data, sehingga teman-teman mengisi eh, informasi yang ada di situ yang disebutkan. Kemudian di sini. Dan jangan lupa diklik kotak aktif, karena kalau nggak diklik aktif, dia nggak akan muncul ketika teman-teman bukan transaksi. Kemudian ada lagi submenu daftar rekening. Nah, baru di sini kita memasukkan data rekening kita. Jadi dari 2,3 rekening tadi, kita masukin nomor rekening yang biasa kita gunakan. Kalau emang semua digunakan, ya dimasukin aja nggak apa-apa. Itu biasanya kan kita kalau setiap project punya rekening masing-masing ya, jadinya banyak. Ya, orang masukin aja dulu di sini. Gunanya kenapa? Karena untuk ketika kita input dan kita memasukkan itu menjadi biaya dari mana, ngeluarin rekening dari mana, itu nanti nggak akan keluar. Gitu. Jadi teman-teman harus memasukkan semua rekening yang teman-teman punya gitu, untuk lembaga. Jadi caranya sama, itu tinggal klik menu master, kemudian daftar rekening, nanti akan ada tampilan job, tinggal klik tambah data, nanti diisi aja eh,
informasi-informasi yang dibutuhkan seperti itu. Kemudian disimpan. Gambaran di dalam daftar ini sepertinya jadi ada organisasi, kode mitra ini biasanya dia akan otomatis. Bank, nanti kalau teman-teman sudah memasukkan nama bank, tadi dia akan muncul pilihannya. Kemudian mata uangnya itu dipilih IDR, baru teman-teman itu milih mencatatkan nomor akun, seperti cabangnya. Kemudian diklik save, tapi sebelum save diklik aktif terlebih dahulu. Kemudian di master ada data karyawan. Jadi di data karyawan ini adalah untuk kita mendata staff kita yang ada. Biasanya di data karyawan ini ada informasi dia start kontak dan juga end kontaknya sampai kapan. Biasanya kan kita di kontak per tahun gitu ya. Ini biasanya kita memasukkan ke data karyawan ini. Tujuannya adalah data karyawannya adalah untuk kita monitoring salah satu account tadi itu. Karena nanti ada ketika kita ngeklik kalau nanti kita akan memasukkan account itu ada pilihan data karyawan di situ. Jadi ketahuan bahwa oh uang muka ini dipegang siapa. Ya, jadi bisa ke tracking nih uang muka, uang yang beredar itu ada di siapa aja. Jadi makanya data kalian ini dibutuhkan dalam eh, salah satu cara setting di field ini. Oke, next. Jadi nanti kita akan masukkan nama, nih gitu ya, nih KTP bisa pilih satu, kemudian telepon, emailnya gitu, alamat, dan juga tanggal lahir, masuk dan juga tanggal kelahiran. Dan nanti disimpan. Prosesnya sama, jadi nanti ketika teman-teman mau mengisi data karyawan atau apapun itu bisa diikutin aja di menu itu dibutuhkan informasi ini. Informasi apa aja tinggal diikutin aja. Kemudian di menu itu program apa aja yang sedang berjalan gitu. Jadi kan teman-teman mungkin punya dua itu disebut dari teman-teman. Jadi sama prosesnya ya kan teman masuk ke anggaran, kemudian ke program, nanti di tampilan itu teman-teman bisa mengikuti aja informasi yang ada di dalam aplikasi ini. Nanti tinggal diklik aja nih entry, ya mungkin bisa next. Nah, teman seperti ini. Jadi nanti diklik nama, diisi nama programnya apa, budgetnya sesuai dengan kontrak. Biasanya kalau buat misi ini kita harus lihat kontrak terlebih dahulu. Nama programnya, budgetnya, start dan juga endingnya, start apa, start kontak dan juga end kontaknya sampai kapan. Kemudian bikin. Sangat mudah sekali. Oke, next. Nanti akan muncul kalau teman-teman mengisi program tadi dia akan muncul seperti ini program implementernya. Oke, next. Nah, ketika udah muncul nanti teman-teman pilih implementer dalam artian ketika kita udah milih program, nah yang mengimplementer ini itu siapa gitu, yang melakukan program ini itu mitra siapa aja. Kalau emang satu mitra ya nanti akan diklik satu, tapi kalau emang dia punya mitra lain, misalnya di wilayah A, B, C gitu, ya tinggal diklik aja. Karena kalau nggak diklik bagian program implementer, dia tidak akan muncul ketika kita akan melakukan transaksi. Jadi ini untuk mengidentifikasi bahwa program ini dilakuin sama mitra siapa aja gitu. Nanti tinggal di checklist saja, oke, next. Kemudian di anggaran project. Di anggaran project ini salah satu menu yang biasanya kita cukup lama juga dari sini, yaitu adalah di masuk budget gitu. Jadi di anggaran project ini kita memasukkan budget sesuai dengan proposal. Jadi harus sama budget lainnya, terus nama programnya itu harus sesuai dengan budget yang kita terima dari donor. Oke, next. Oke, jadi gambarannya seperti ini. Jadi ada budget line, dipastikan setiap donor pasti budgetnya punya BL ya, bukan BL atau kode budget itu istilahnya. Itu tinggal dimasukin aja kode budgetnya, kemudian nama kegiatannya apa gitu, dan budgetnya itu masuk di kuartal berapa. Tapi ada juga beberapa yang dia tidak dipisah-pisah menjadi kuartal, dia langsung
langsung gelondongan gitu, itu bisa aja dimasukin ke kuartal 1 aja gitu. Itu bisa. Nah, kemudian itu ada kategori 1, 2, 3 nih biasanya ada output nih lebih ke program ya. Jadi biasanya kalau kode budget 1.1 dia masuk ke output mana, itu biasanya program seperti itu. Ini bisa dimasukin di setiap kategorinya. Jadi kategori ini untuk output dari eh, kegiatan-kegiatan tadi. Oke, next. Ya, selanjutnya di menu transaksi. Menu transaksi ini adalah menu yang paling sering kita gunakan, bahkan setiap hari kita harus membuka transaksi untuk melakukan pencatatan pengeluaran maupun pemasukan. Jadi di transaksi ini ada namanya jurnal memorial, kas bank, uang muka, dan lain sebagainya. Oke, next. Jadi transaksi ada namanya saldo awal. Transaksinya ada namanya saldo awal. Jadi saldo awal ini eh, salah satu fitur untuk kita memasukkan saldo di tahun sebelumnya gitu. Jadi agar biaya-biaya di tahun sebelumnya ini masih record sampai tahun yang sedang berjalan ini. Jadi misalnya 2025 kita masukin saldo awal yang di 2024 agar biaya yang 2024 itu masuk ke tahun 2025. Tuh. Dengan cara nanti ada klik tambah, oke, bisa di next. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi nanti diklik tambah. Nah, bisa diisi nanti tahun dan juga bulannya, kemudian nomor akunnya itu disesuaikan. Kan pasti nanti teman-teman sudah pengelompokan biaya ya. Biaya ini berapa budgetnya, rekening ini berapa, saldo banknya berapa, itu bisa dimasukkan ke sini. Debit dan kredit harus balance, karena kalau nggak balance dia nggak akan bisa kesimpan. Gitu. Oke, next. Kemudian ada jurnal memorial. Jadi jurnal memorial ini adalah transaksi yang mana tidak ada kaitannya dengan bank. Jadi kas atau bank tuh nggak ada kaitannya dengan jurnal memorial. Biasanya jurnal memorial ini kita gunakan untuk mencatat accrual ya. Jadi pencatatan kita mengakuin biaya terlebih dahulu itu, meskipun kita belum mengeluarkan uang. Ataupun kita mencatat hutang piutang itu ada di jurnal memorial ini. Jadi memang tidak ada kaitannya dengan kas ataupun bank. Kalau teman-teman menganut pencatatan secara accrual, bisa ada di jurnal memorial untuk mencatat biaya yang terlebih dahulu, meskipun belum dikeluarin di banknya. Tapi teman-teman mau mengakuin sebagai biaya, itu bisa di jurnal memorial terlebih dahulu. Itu next. Oke, di dalam jurnal memorial seperti ini, jadi ada tambah transaksi. Oke, nanti di tambah transaksi ini ada nomor akun, kemudian nanti dikasih keterangannya dan nanti biayanya berapa gitu. Dan ini tinggal disimpan, dan debit kredit harus sama. Kalau nggak sama dia nggak akan bisa kesimpan karena harus balance antara debit dan juga kreditnya. Oke, next. Kemudian ada transaksi kas bank. Di sini adalah semua transaksi yang ada kaitannya dengan kas maupun bank ya. Kas itu petty cash gitu atau nggak kas kecil, itu ada di sini pencatatannya. Kalau kita mau mencatat catatan keseharian gitu, itu ada di sini, bank maupun kas. Dan caranya klik tambah yang di kolom kanan. Oke, next. Kemudian nanti tanggalnya disesuaikan, sesuaikan dengan pengeluarannya. Banknya keluar tanggal berapa gitu. Petty cashnya keluar tanggal berapa, itu ada di situ. Kemudian nanti mata uangnya akan keluar dengan sendirinya, programnya juga sama. Kemudian nanti tinggal dipilih aja, itu ada transaksi masuk atau transaksi keluar. Kalau transaksi keluar, itu tinggal diklik transaksi keluarnya, tapi kalau masuk juga, begitu pun juga sebaliknya ya. Kita klik transaksi yang masuk. Oke, next. Ini adalah untuk pencatatan uang muka. Nah, eh, ya, jadi uang muka tadi itu kurang lebih seperti itu, ini dalamannya. Jadi untuk uang muka ini adalah pertanggungjawabannya. Biasanya teman-teman kalau udah menggunakan uang muka, itu kan ada pertanggungjawaban uang muka ya, biasanya disebut dengan PJUM. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi nanti kita bisa dipilih aja di situ tanggalnya, kemudian keterangannya, dan juga biaya-biaya apa aja yang sudah dikeluarkan oleh si PIC ini.
Kemudian itu akan terlihat total biayanya berapa dan uang mukanya berapa. Jadi terlihat di situ sisa saldonya. Karena ini tidak terlihat saldonya, jadi balance antara total biaya dan juga uang mukanya, jadi saldonya 6. Tapi kalau misalkan biayanya lebih tinggi dibanding uang muka, itu nanti juga akan kelihatan dari situ. Kemudian di sini ada menu posting. Jadi menu posting ini teman-teman tadi ketika udah teman-teman menginput, nah yang memposting ini adalah si approver atau si reviewer tadi. Karena kalau tidak diposting, ini nanti tidak akan masuk menjadi biaya, tidak diakui sebagai biaya. Jadi hanya sebagai pencatatan aja, belum diakui sebagai biaya oleh sistem. Kayak perlu untuk diposting di setiap transaksi kita. Udah mungkin itu aja gitu ya dari saya terkait Will. Nah, jadi ini teman-teman bisa masuk Will. Oke, jadi teman-teman bisa nanti saya kasih akses untuk masuk Will dan juga username dan juga password masing-masing. Mungkin ada beberapa yang ini kayak namanya baru join ya, jadi belum saya masukkan, belum saya buat username-nya. Jadi nanti bisa kita sambil teman-teman bisa melihat gambaran punya dan juga mungkin bisa mencoba untuk menginput gitu, menginput transaksi yang udah ada. Nanti di sesi selanjutnya kita akan lebih ke praktek bagaimana proses settingan dari awal, bagaimana program dan juga bagaimana masukkan nama organisasi itu ke sistem full ini dan juga bagaimana pencatatannya sampai menghasilkan ke laporan keuangan. Karena sebenarnya semua software itu tujuannya sama yaitu menghasilkan laporan keuangan ya untuk sebagai bentuk tanggung jawab kita seorang keuangan menghasilkan sebuah laporan keuangan yang bisa kita pertanggungjawabkan di internal maupun di eksternal. Seperti itu. Ya, eh, mungkin itu aja. Kalau ada teman-teman yang mau ditanyakan, diskusikan, sharing, nggak apa gitu. Ini kita bukan jualan pil ya, tapi sebenarnya pengen mengajak teman-teman untuk eh, apa ya mengenal software salah satu software ya, karena kuil ini adalah web based, jadi sangat mudah untuk teman-teman langsung mempraktekkannya gitu di lokasi masing-masing tanpa harus menginstal dan segala macamnya. Jadi harapannya teman-teman bisa eh, apa ya belajar untuk mengenal salah satu teknologi karena kan sekarang setelah adanya COVID kemarin semuanya serba online ya gitu jadi kita mengharapkan bahwa semuanya ini harus bisa apa ya bisa efisiensi dan juga efektif lah kita gunakan seperti itu. Oke, itu mungkin ada teman-teman ada yang mau ditanyakan, mau ada diskusikan, di dipersilakan. Mbak, Oh, halo, mungkin maaf. sebelum, oke, Halo, halo. Iya, eh, mau tanya Mbak terkait ini apa namanya petty cash menu apa namanya terkait menu jurnal memorial sama jurnal kas bank menu kas bank. oke. Oke, Jadi ceritanya mungkin Mas begini, bisa ketika diperkenalkan ya Mas ya, oh iya maaf saya Erik dari Erik organisasi. iya dari Siklus Indonesia. Oke. Hmm. Jadi ceritanya begini, ketika mau input petty cash, akun saya itu kan di setting seperti SR. Oke. Jadi urutan akunnya ada PR-nya Siklus gitu, SR-nya Mm, itu Jakarta gitu. Jadi mm, akun saya disetting ke Jakarta. Nah, mm, ketika saya coba input petty cash di menu Kasbank, itu akun saya tidak bisa melihat rekeningnya karena rekeningnya itu disetting ke PR. mm. Nah, ketika kita mau edit lagi rekening itu untuk dicoba ke tempelin ke pindahin ke SR yang akun PR-nya nggak bisa melihat rekening
itu lagi. Jadi pertama yang mau saya tanyakan, eh, gimana setting akun itu biar bisa mengakses rekening itu. Sedangkan rekening itu hanya PR lah yang boleh tahu gitu kan. Hanya PR yang boleh tahu. Jadi ketika input peti cash di menu kas banknya biar bisa terlihat gitu meskipun si akun tersebut disetting oleh oleh disetting sebagai SR karena kan di menu kas bank kan cuman input nomor rekening aja kan. Jadi Hmm. sedangkan waktu itu nggak bisa masukin rekeningnya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, akhirnya karena tidak bisa di input di menu kas bank, jadi kita ngakalinnya inputnya di jurnal memorial. Nah kalau di jurnal memorial, meskipun akun saya ini disetting sebagai SR, kita bisa melihat semua rekeningnya. Jadi bisa pilih rekening mana nih uang ini mau uang masuk dari bank mana. Kita bisa pilih di jurnal memorial itu. Nah, gimana caranya di menu kas bank itu agar fleksibel gitu seperti di menu jurnal memorial kita bisa pilih rekening gitu. Karena kan untuk input kan cuman masukin akun banknya saja, tidak tidak melihat isi rekeningnya. Sudah cukup tanyanya, mungkin Ya, bisa. sudah cukup seperti itu. Oke, mau langsung dijawab Mbak Alci? Ya, boleh. Jadi sebelumnya saya ingin bertanya, ini itu pencatatan petty cash atau pencatatan keluar dari bank ya? Pertama, untuk mencatat uang keluar dari bank, itu kita tidak bisa Oke. menginput nomor rekeningnya. Nah, yang kedua, untuk mencatat petty cash-nya di jurnal memorial berarti kan ya, Hmm, hmm. benar kan? Tapi untuk pencatatan banknya kita nggak bisa akses itunya, banknya. Jadi ketika ketika petty cash nerima uang dari bank, kami ngakalinnya di jurnal memorial. Karena di jurnal memorial kita bisa pilih rekening itu. Oke. Lebih ke setting akun rekening. Iya. Ini berarti nanti ada settingannya ya, Mas ya, settingan di dalam daftar rekening itu tadi dan juga penggunaan yang tadi itu, banknya tadi itu kan tadi di master, sorry di COA itu kan ada yang bank ya. Nah nanti itu biasanya ada di sistemnya ada di situ, tergantung dia bisa diaksesnya sama siapa aja. Nah itu mungkin ada di settingannya. Nah nanti kalau misalkan mau ada diskusi lebih lanjut ya, kayak nanti harus harus ngezoom berdua jadi biar biar lebih tahu lagi Ya, kasusnya seperti apa. betul Karena sekali. kalau begini agak sulit untuk membayangkan, nanti bisa bisa share sama saya aja Mas. Nanti saya akan kirim nomor WA ya di Ya, sini di sesi ini untuk biar teman-teman kalau yang udah menggunakan Quill dan mau sharing juga ada masalah ini dan itu gitu bisa ngubungin saya karena sebenarnya semua itu tergantung dari settingan di awalnya gitu sih. Kalau ya, dari Mas dari ini siklus ya, ya siklus udah menggunakan kuil. ya. Jadi nanti Ah, kalau misalkan mau sharing lagi, boleh Mas, nanti saya akan masukin nomor telepon saya ya di dalam chat box ini. Baik, makasih. apakah sudah cukup Mas Erik? Sudah cukup, Mbak. Makasih banyak. Hmm. Mungkin selanjutnya apa ada lagi dari teman-teman yang ingin diskusi atau ingin bertanya terkait penggunaan kuil ini? Silahkan bisa chat box atau langsung open mic. Ya, mungkin teman-teman jika ada yang sudah menggunakan aplikasi ini dan mau sharing, itu juga bisa juga gitu. Nah, buat teman-teman yang masih belum kebayang kuil ini seperti apa, boleh juga ditanyain. Ini banyak Tadi banget sempat kita teman-teman. mau praktik tapi terkendala ya. Iya, terkendala kayaknya sinyal. Ini kayak beberapa teman-teman kita sudah mengenalnya dan dia lebih mahir kayak untuk penggunaan kuil ini. Ya, mungkin yang lainnya bisa sharing atau eh ada yang ditanyakan.
Jika ada masalah dalam penggunaan kuil seperti tadi Mas Erik bisa share di sini. Oke, ini ada yang bertanya Mbak Oci dari situs juga. Terima kasih Ibu. Mohon izin kami boleh meminta nomor kontak. Oh, nomor Oh, kontak. boleh, Siap. boleh. Ntar saya share kan. Oke. Iya, nanti buat teman-teman yang ada kendala terkait setting awalnya bisa kontak saya. Oke. Kalau belum ada pertanyaan, mungkin kita lanjut ke sesi foto bersama dulu ya, Mbak Oci. Mungkin bisa diserahkan ke Mbak Indah untuk sesi foto bersamanya. Silakan Mbak Indah. Oke, baik. Terima kasih, teman-teman. Sebelum sesi diskusi dilanjut, kita foto bersama dulu. Boleh dinyalakan kameranya? Silakan dinyalakan, teman-teman. Oke, karena ada dua grid, kita akan foto dua kali. Ya, silakan, teman-teman. Masih ada yang belum dibuka, mau dibuka lagi kameranya? Oke, sudah semua. Saya hitung sampai 3. Di grid pertama, teman-teman boleh senyum. 1, 2, 3, cheese. Oke, sekali lagi di grid kedua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Saya kembalikan ke Mbak Alfi. Atau ini yang Mbak Oci sebelum pertanyaan tadi. Jadi juga pertama sih, karena sekarang di zaman kita jadi bisa menggunakan keuangan secara digital. Kalau manfaatnya menggunakan keuangan digital ini apa sih Mbak? Gitu. Atau kurangnya uang gitu dan dan di film ini apa ada sih? Apa ada nggak sih sistem menggunakan resiko human error seperti kesalahan dalam input gitu, kesalahan dalam perhitungan gitu, gimana Mbak? Nah, ceritain bagus banget Alfi. Jadi kenapa harus pakai sistem digital? Kan sebenarnya sekarang serba digital ya. Nah, jadi perkembangan software juga kita harus juga mengikuti perkembangan zaman gitu yang mana kita pengen sistem keuangan ini juga lebih mudah diakses sama teman-teman. Jadi tidak perlu lagi untuk saling install, terus mengirimkan data lewat email dan segala macam. Jadi kita tuh pengen semua teman-teman di program itu bisa melihat gitu. Jadi tidak hanya keuangan dan juga manajemen, tapi sebenarnya kita juga pengen mengajak teman-teman program juga melihat transaksi-transaksi atau enggak juga mempelajari laporan keuangan minimal dari status anggaran. Jadi biar kita sama-sama memprediksi kegiatan kita itu over budget atau under budget gitu. Jadi sebenarnya digital ini sangat diperlukan. Jadi misalkan ada manajer yang membutuhkan di tengah malam gitu, daripada kita harus minta staf keuangan mengirimkan data segala macam, beliau bisa untuk masuk dan mengakses kuil ini gitu. Jadi fungsinya digital seperti itu mempermudah kita lebih efisien dan juga efektif juga. Kemudian eh, pentingnya menggunakan software ini dibanding manual, pastinya kita tidak akan kita minimalisir untuk kesalahan. Pasti kesalahan akan ada karena human error itu nggak bisa kita pungkirin ya. Tapi kita sudah meminimalisir hal-hal itu dibanding dengan biasanya dulu kita pakai CTH ya, catatan harian gitu, yang mana itu menggunakan Excel. Nah biasanya kita suka kelewat nih budget lainnya. Kita ngekliknya kemana gitu kan, padahal itu bukan budget yang sesuai. Terus terkait pengontrolan, yang bisa ngontrol cuma diri kita sendiri. Kalau misalnya kita mau mengirim itu ke atasan, koordinator, kita harus perlu text time sekali gitu untuk bisa mengirimkan filenya dan juga kan nggak semuanya bisa membaca itu ya Excel. Dan juga mungkin pencatatannya juga kurang rapi. Itu pengalaman pribadi saya menggunakan CPH. Jadi sekarang kita belajar untuk bagaimana kita bisa mengikuti zaman ini gitu. Jadi teman-teman kalau emang mau menggunakan software lainnya yang mungkin lebih ini juga nggak apa-apa gitu. Kan nggak apa ya, nggak semuanya itu cuman pil aja. Jadi ada beberapa emang software keuangan yang lainnya itu kayak Sangu segala macam itu nggak apa-apa teman-teman gunakan. Yang penting adalah kalau saya pribadi pengen kita itu mulai merapikan pencatatan dan berpindah dari Excel menjadi ke software itu. Kayak gitu sih. Mbak.
lebih ke efisiensi waktu Iya, gitu lebih juga. efisien dan juga lebih efektif juga. Dan juga biasanya donor itu akan mempertanyakan keuangan tuh udah pakai software apa sih gitu. Sih. Oke, terima kasih Mbak Oci. Mungkin sudah ada yang bertanya nih Mbak Oci dari Andro dari Cis Timur. Izin Mbak Rosi mau tanya, apakah bisa proses tahapan dalam pencatatan transaksi? Bisakah jika dilakukan dengan maker menginput transaksi, selanjutnya reviewer memeriksa atau memverifikasi transaksi dan terakhir approver menyetujui atau memposting transaksi. Gimana Mbak Oci? Itu bisa aja dari maker, kemudian dicek dulu oleh reviewer ya, kemudian ke approver tuh bisa aja. Jadi runtutan itu bisa disesuaikan dengan lembaga masing-masing gitu. Bisa disesuaikan Mas Andro dari sistem. Iya, Mas Andro pakai Google juga. Bisa Mas Andro bisa. Hmm, mungkin apakah cukup Mas Andro? Siap, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi dari teman-teman? Silakan yang ingin bertanya atau langsung open mic. Mungkin teman-teman ada yang mau diskusikan juga boleh. Jadi ini santai aja ya. Jadi lebih ke sharing aja dalam penggunaan sistem ini. Teman-teman mau berbagi cerita terkait penggunaan software selain Quill juga boleh gitu. Kita bisa sharing ya di sini. Jadi kita santai aja diskusinya. Atau mungkin bisa sharing kayak, oh bagaimana sih caranya aku pengen coba Quill dulu nih gitu juga bisa bisa ditanyakan. Hmm, Mau coba-coba cool dulu untuk penyesuaian gitu ya, misalnya dari sebelum dari Excel terus kemudian saya mau coba deh coba software gitu boleh juga. Trial, trial. Trial dulu boleh. Oke, ada pertanyaan lagi nih Mbak Uci dari Afifah Banai Bayura. Hai Kak, saya Sarah dari Ekomusa. Izin mohon untuk dijelaskan mengenai daftar perkiraan ketika kita setting cowok apa saja yang perlu kita tik seperti advance staff, advance mitra, akun kas bank, rekening, akun rekening bank dan lain-lain. Wajib. Iya, kalau untuk cowok kita sebenarnya eh, kita punya settingan tersendiri ya. Jadi ketika teman-teman pakai Quill kita udah ada cowok yang bakunya gitu, kayak yang ada yang udah disebutkan kayak advance staff, advance mitra gitu kan, akun kas bank, akun rekening itu sebenarnya kita sudah punya ya. Nah, kemudian untuk mengenai daftar perkiraan. Nah, biasanya kita mengelola daftar perkiraan itu ada di bagian biaya-biaya gitu karena kita masih menggunakan biaya yang pada umumnya. Tapi kalau misalkan teman-teman ada cuai yang nggak ada di menu Quill itu bisa ditambahkan. Seperti yang sudah dijelaskan tadi. Jadi cuai itu bisa fleksibel untuk bisa digunakan. Biasanya sih perubahan cuai itu ada di pengeluaran ya, di pengeluarannya aja. Tapi untuk yang pas bank yang di bagian 1 sampai 4 kepala 1 sampai 4 itu udah pada umumnya tuh udah ada gitu. Jadi tinggal disesuaikannya tuh di biaya-biaya. Jadi sebelum menentukan coa kita mau menambahkan apa gitu itu bisa diidentifikasi terlebih dahulu biasanya teman-teman itu kegiatannya tuh apa aja sih ngeluarin apa aja kita misalkan kita nggak ada yang namanya transport gitu lokal transport ya teman-teman kalau emang ada lokal transport itu masukin kalau misalkan di lokal transport itu ada dibagi lagi transport lokal, terus ada lagi transport desa, transport distrik misalkan. Itu bisa juga ditambahkan di bagian dari lokal transport itu. Jadi untuk biaya-biaya bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Gitu. Jadi bisa disetting lah kalau untuk coa. Gitu Mbak Afifah, apakah seperti itu? Sudah cukup? Jadi, jadi untuk cowok ini sebenarnya bisa di custom sesuai kebutuhan Iya, bisa teman-teman, disesuaikan. tapi lebih ke emang lebih banyak ke biaya kan, karena pasti Iya, ada biaya yang nggak ada di beliau mungkin di teman-teman ada jadi bisa di custom. Mungkin Yang apakah Mbak, Kak? dia mau nanya nih Mbak, Mbak, eh, Silakan. sebelumnya, perkenalkan saya Taufan dari PWP Indonesia. Ini mau nanya ke Mbak Rosi tadi, sebelum Mbaknya pakai Rosi di kantornya itu apa sebelumnya udah pernah pakai aplikasi sebelumnya yang lain gitu? Apa langsung dari Quill aja?
Oh, oke. Maksudnya pengen tahu perbandingannya gitu dari yang sebelumnya Mbak pakai dengan kuil itu apa bedanya dan kayak gimana sih gitu. Itu aja sih Mbak. Makasih. Oke, makasih. Ya, sebelumnya saya yang pernah saya gunakan itu adalah Sango yang di sebelumnya. Tahu mungkin teman-teman juga pernah mendengar dan juga mungkin beberapa juga sedang memakai Sango ya, gitu. Nah, terus perbedaannya dengan Quill ini adalah gitu tadi kalau Sango, setahu saya dulu kita masih mau install terlebih dahulu ya. Jadi kalau Sango itu ada instalan dulu, jadi harus diinstal dulu gitu. Dan Sango itu setahu saya hanya satu project terlebih dahulu, satu project aja. Jadi kalau misalkan multi project ya dia harus beda beda lagi gitu loh, beda lagi akunnya gitu. Dan kemudian untuk konsolidasi itu Sango belum belum bisa saat itu ya. Nggak tahu kalau sekarang terkait Sango. Kalau dulu emang belum bisa konsolidasi. Dan misalkan dulu atasan saya atau nggak manajer minta itu saya harus tarik dulu datanya, saya harus beremail dulu gitu kan. Ya, menurut Iya. saya itu kalau dibandingkan agak text time ya. Kalau dibandingkan Quill, misalkan manajer saya bisa minta gitu, saya mau minta dong datanya project A itu, ya dia bisa aja udahan ngelihat sendiri di dalam Quill itu gitu. Jadi perbandingannya lebih ke situ sih. Jadi antara web based dengan apa ya, dengan yang dari laptop itu emang beda sih gitu, online sama offline itu beda. Itu sih yang Oke, makasih Mbak. baru dua dua itu aja yang baru saya gunakan. Mungkin sudah cukup ya, Mbak. Oke, oke, oke. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya dari Fatiana dari PDN. Bagaimana dengan keamanan data keuangan penggunaan Klinika? IT ini kan menggunakan website web Web based. based. Maksudnya apakah pihak pemanggil bisa melihat dan akses data keuangan kita? Mbak Oci. Oke, jadi untuk web base ini kita punya tim developer sendiri ya. Jadi yang mana sistem keuangannya itu apa, sistem pengamanannya itu kita tiap hari kayaknya jam 2-an pagi itu kita selalu mengamankan data dari pengguna-pengguna kuil-kuil ini gitu. Dan untuk kita melihat itu enggak gitu karena juga kita menjaga kerahasiaan teman-teman gitu. Jadi dari kerahasiaan keuangan teman-teman kita menjaga itu gitu. Jadi untuk keamanannya kita sudah punya plotter sendiri gitu. Jadi yang mana kita tiap hari selalu menyimpan datanya teman-teman untuk apa ya? Mengurangi resiko-resiko yang ada. Mungkin apa cukup Mbak Fatiana? Karena mungkin tadi sudah dijelaskan ya Mbak, Mm-mm. bahwa kuil ini beroperasi dengan cloud base ya. Mm-mm. Jadi penyimpanan data ini di server yang aman ya. Mungkin kita bisa lanjut lagi kali ya Oke, dari boleh. Mas Erik lagi. Izin bertanya Mbak Rosi untuk melihat jurnal keseluruhan, itu di menu apa? Misalnya kita mau melihat semua jurnal bulan Februari dalam bentuk Excel. Nah, kalau menu itu ada di laporan, laporan, kemudian di menu jurnal umum. Di jurnal umum itu bisa diklik aja dari start tanggal berapa sampai tanggal berapa, dan di situ bisa terlihat semua jurnalnya. Kalau mau di Excel kan, itu bisa ditarik dari situ. Biasanya kita menggunakan di jurnal umum. Itu. Jadi bisa di-convert Iya, juga dalam Excel bisa di gitu. Excel, bisa di PDF. Itu ada di menu laporan, Mas. Di laporan, kemudian di jurnal umum. Oke, Mas Erik, apakah terbantu dengan jawaban Mas Oci? Mbak Oci. Kalau saya Alfi ya, jadi kurang konsentrasi. Iya. Kan ada lagi teman-teman. Oh iya, silahkan saja yang mau Iya, sharing langsung bisa open mic. iya. Silakan kalau emang mau ada sharing terkait pengalaman menggunakan software keuangan sebelumnya gitu, sangat dipersilakan. Halo Mbak, Halo. iya, nama saya Nera dari Publish Wojib Indonesia. Uh, Mengenal Quill senang sekali sih, karena ini apa sih base-nya web ya. Iya. Ya, ada minus plusnya sih kadang-kadang karena kalau yang uh, kenapa saya bilang itu uh, ini mungkin hampir sama dengan GoPay karena dulu pernah kerjain 2017 2018 tuh ya yang di apa proyek Global Fund Menkes kita pakai GoPay. Nah, ini hampir sama nih pakai
apa basisnya web juga, terus menu-menunya hampir sama banget sih menurut saya. Nah, cuman mungkin ke ada kelebihan kekurangannya, misalnya kalau kelebihannya yang tadi itu bisa online, terus kita bisa lihat dan kita bisa partisi per role-nya itu kan. Nah, ke apa? Terus mungkin kalau kekurangannya dikit, ya misalnya kita tergantung banget sama namanya apa internet, karena basisnya itu kan. Nah, apalagi kalau di daerah-daerah, biasanya kalau yang make-make Granty yang jauh-jauh, yang wifi-nya kurang bagus, itu susah banget buat inputnya. Itu aja sih. Thank you ya. Ya, terima kasih Mbak Nera ya. Iya. Ya, memang sebenarnya setiap software pasti punya kelebihan dan juga kekurangannya masing-masing. Jadi, ya, salah satunya itu adalah internet ya, tapi sebenarnya kita melihat eh, hampir semuanya, belum semuanya, tapi hampir semuanya itu kan kita selalu membutuhkan internet. Mungkin hanya kualitas jaringan aja gitu. Nah, ya memang sebenarnya kita tuh kadang beberapa juga tergantung dari kualitas internet juga untuk menggunakan ini gitu. Tapi ya kita tidak melihat itu gitu. Jadi maksudnya emang ada plus dan minusnya ya sebenarnya untuk menggunakan internet. Tapi kita melihatnya adalah semua sekarang itu serba internet meeting kita harus Zoom gitu kan. Atau kita bisa pakai Microsoft Teams dan segala macam. Tapi untuk penggunaan internet memang kita sangat melekat sekali dan ya emang Will juga sangat membutuhkan internet gitu. Tapi dari itu juga tidak membutuhkan kit yang harus jaringannya yang bagus banget gitu. Enggak, kita juga beberapa mitra juga yang ada di Papua so far sih oke gitu. Tapi bukan yang Papua yang enggak dalam banget gitu enggak gitu. Tapi masih bisa lah untuk membuka input dan melakukan semua pencatatan gitu. Jadi sebenarnya tergantung dari kebutuhan teman-teman seperti apa gitu. Memang semua waktu itu ada kekurangan dan juga kalau kalau pakai offline seperti apa kekurangannya dan kelebihannya gitu. Dan juga baliknya kalau pakai online seperti apa kekurangan dan juga kelebihannya itu tergantung teman-teman yang merasakan gitu sih. Iya, betul sekali ya, karena memang sekarang zamannya memang era digital banget gitu. Kita setiap hari pasti menggunakan handphone Ya. dan itu menggunakan internet. Jadi mungkin kita juga menyesuaikan dengan itu karena era digital. Jadi kita bisa menggunakan Quill sebagai catatan formal. Ada lagi tuh tambahan dari tadi Mas Erik ya tuh. Makasih banyak Mbak Rosi. Saya sudah coba tadi masuk ke dalam tapi pilihannya cuma ada bentuk CSV. Oh, oke, oke, oke. Oke. Nanti kita coba setting ke Pak Excel ya. Itu berarti ada di settingannya, Mas. Ada lagi Mbak Oci yang bertanya dari Mami Ralayana dari PKBI daerah Kepri. Oke. Izin bertanya Mbak Rosi, apakah dengan penggunaan kuil kita bisa melihat rincian serapan transaksi yang sudah kita lakukan dari budget yang sudah diinput? Iya, bisa. Jadi yang tadi sudah saya jelaskan, jadi memang ada yang namanya tadi sebelum kita menginput itu kita harus memasukkan budget budget terlebih dahulu ya, gitu untuk melakukan input itu. Jadi biar kita nggak masukkan budget, kita nggak akan bisa menginput karena nggak akan keluar tuh budget lainnya. Gitu. Jadi pertama kita harus masukkan budget dulu, kemudian kita input ya pengeluarannya dan di laporan menu laporan kemudian di bagian project itu ada status anggaran project itu bisa kita melihat BVA ya bisa budget versus actual jadi budget yang kita punya kita sandingkan dengan biaya yang sudah kita keluarkan itu akan terlihat serapannya pun juga bisa terlihat berapa persen under under budget atau nggak over budget itu bisa terlihat di situ atau hanya satu budget aja yang over nih, yang lainnya enggak. Itu bisa terlihat di menu laporan, di menu status anggaran proyek tadi. Jadi bisa Mbak Noni. Gimana Mbak Noni, apakah sudah terjawab dari jawaban Mbak Rosi di sini? Mungkin selanjutnya
Oh, Nah, itu. udah berhasil ya Eh, Mas Erik. Mungkin nanti untuk prakteknya kan kita iya, masih ada nih sesi 2 terkait praktek-praktek penggunaan iya, Google nih. Jadi teman-teman bisa ikut juga di sesi kedua di hari Kamis iya. dan Jumat. Nanti kita akan praktek ya dari cara setting awalnya, itu sampai akhirnya menghasilkan laporan keuangan. Kita akan praktek di sesi kedua nanti, gitu. Dan mungkin juga kalau misalkan teman-teman yang sudah menggunakan kuil dan mau diskusi, kita sangat open sekali bisa menghubungin saya. Nanti kita bisa diskusi secara private, bisa Zoom gitu. Bisa juga karena kita mendampingin teman-teman itu setiap saat gitu. Jadi tenang aja. Kita akan sama-sama untuk belajar gitu, dan kita juga akan masih berusaha dalam ini ya, apa sih sebenarnya yang kita butuhkan gitu di dalam keuangan ini, karena emang pool ini disetting untuk laporan keuangan non profit NGO gitu sih. Ada lagi dari teman-teman yang Hai Kak, share-share. mau tanya. Oh Oke, iya. silakan. Ya, saya Sarah Kak dari Ekonusa. Mau tanya, Oh iya. kalau kita mau melihat eh, uang muka yang sudah dipertanggungjawabkan itu kan di laporan ya, Iya. laporan PJUM. Namun kalau untuk melihat apa saja yang khusus untuk uang muka yang masih outstanding saja bisakah? Atau enggak khusus untuk uang muka yang sudah di PJUM kan saja bisakah? Ya, kalau untuk melihat maaf, sebelum Konusa udah pakai feel belum ya, Mbak ya? Udah Oh, dari udah ya. Januari. Oke. Ya, karena biar lebih enak itu menjelaskannya. Mm, mm, Ya, mm. jadi Mbak bisa melihat di transaksi, itu di transaksi, dan itu kan di transaksi ada menu pertanggungjawaban uang muka ya. Mm, Mungkin bisa mm. dipraktekkan. Nah, di pertanggungjawaban uang muka itu bisa dilihat itu biayanya apa aja, dan juga yang masih outstanding itu apa aja, itu terlihat di pertanggungjawaban uang muka di bagian transaksinya, di Bentar. menu transaksi. Oke. Mm-mm. Hmm. Tapi nggak bisa Ini, di search per nama ya Mbak ya? oh enggak, dia per periode, dia per bulan. Oh, oke. Dia akan Oke. muncul nanti per bulannya. Itu nanti siapa aja masih outstanding gitu. Nah, kalau untuk melihat biayanya nanti tinggal dipilih aja tuh gambar yang PDF-nya untuk melihat rincian biayanya. Ah gitu. Iya, Iya. kalau saya mau sharing sih, dulu di tempat saya yang lama, kita tuh pakai Unifield. Itu tuh kayak semacam ERP, cuma lebih lebih apa? Lebih komprehensif dari Quill. Jadi kalau kita mau searching uang muka tuh bisa per nama dan bisa untuk lihat sudah close kah, sudah masih outstanding atau enggak. Jadi kayak gitu Mbak. Jadi lebih gampang kalau kita search per nama nih orang-orangnya masih ada nggak nih yang outstanding terbuka atau kayak gitu. Oh, Oh ML gitu. masih. Iya, iya. Nah, itu kan ada menu pencariannya. Itu mungkin bisa dicoba diketik kuncinya aja gitu. Mungkin saya juga belum pernah mencoba untuk nama ya gitu. Karena nggak terlalu banyak sih. Kalau di kami biasanya nggak terlalu banyak uang muka gitu. Jadi mungkin cuma 1 sampai 5 aja gitu di dalam periode itu. Jadi lebih mudah kita men-trackingnya. Tapi kalau buat teman-teman yang banyak, advance-nya itu coba bisa di search namanya mungkin di pencarian di situ dengan klik periodenya bulan apa, terus di search namanya atau nggak mungkin kata kunci dari kegiatan itu mungkin bisa dicoba dulu Mbak di Oke, pencarian. Iya, tapi pilih periodenya terlebih dahulu. thanks Bang. Oke, ya. Oke Mbak. Ya, Iya, makasih. sama. Ada lagi teman-teman yang ingin sharing dan bertanya. Mungkin teman-teman kalau mau diskusi terkait software sebelumnya gitu sangat boleh sekali ya. Jadi sebenarnya kita kalau bisa sih jangan hanya membahas Quilla aja gitu. Jadi biar kita bisa, oh iya ternyata software ini juga cukup kompeten juga gitu. Yang apa kita sharing aja. Tapi sebenarnya kita itu tujuannya pengen melihat teman-teman, oh ternyata banyak juga ya teman-teman yang sudah melakukan transaksi menggunakan software gitu. Karena ya kita mau nggak mau harus mengikuti perkembangan ini ya. Dulu pasti kita mencatat di Excel, terus sekarang kita berpindah ke
software apapun itu gitu. Tapi saya senang sekali melihat teman-teman di sini sudah menggunakan software keuangan apapun itu mereknya gitu. Berarti kan kita berarti sama-sama menyadari bahwa sangat penting sekali kita untuk merapikan pencatatan kita ya, minimal pencatatan kita. Dan juga kita sudah concern, oh gimana ya caranya buat men-tracking uang muka, gimana caranya buat melihat ini dan itu gitu. Yang mana hal tersebut mungkin kesulitan ketika kita dulu masih menggunakan Excel, dan sekarang kita merasakan kemudahan ketika kita sudah pindah ke software keuangan gitu. Jadi saya sangat senang sekali lihat teman-teman yang sudah mau kita semua belajar bareng-bareng udah berpindah ya dari Excel dan ke software. Mungkin teman-teman bisa sharing selain kuil, Di kolom chat atau bisa langsung open mic. ya kayak lebih enak open mic deh ya. Ya biar bisa lebih diskusi, biar lebih enak maksudnya seperti apa gitu. Ya teman-teman silakan kalau emang teman-teman mau melihat kuil dulu nanti bisa eh, chat saya langsung. Kalau misalnya aku saya belum pakai software nih, saya mau coba dong kuilnya seperti apa, itu boleh boleh di trial terlebih dahulu, nanti bisa chatting saya itu, nanti kita akan diskusi lebih lanjut lagi. Nah, teman-teman, silakan ada yang mau ditanyakan, mau diskusikan? Ini kebetulan waktu kita masih sekitar berapa menit lagi nih, Mbak Cik? Ya, Masih ya lama, cukup lama Mas Yan. masih cukup lama, jadi masih ada waktu untuk diskusi. Atau mungkin teman-teman masih mikir nih, jadi saya dulu deh, Mbak. Iya, boleh boleh. Gimana Karena Alfi? saya tahu, saya juga pernah menggunakan aplikasi sama. Oh, oke. Jadi saya mau tanya nih, di Google itu bisa ada sistem ekspor dan import nggak sih, Mbak? Takutnya kita kayak mau di Excel dulu deh gitu, baru nanti diimport ke Kuil gitu. Ada nggak sih, Mbak, di Kuil ini? Tools itu nggak? Oh, kalau ekspor import kita adanya dari budget ya. Biasanya kan kita setting budgetnya itu masih dalam 1 tahun terlebih dahulu. Tapi biasanya penggunaan budget kan bisa 2 sampai, tapi lebih dari 1 tahun ya, 2 3 tahun itu. Nah, kita ekspor importnya dari ketika status anggaran budget. Jadi ketika kita sudah menginput budget di tahun pertama, terus kemudian pindah ke 2025, kita ekspor budget di tahun sebelumnya, kemudian kita import ke tahun 2025 gitu. Jadi kita dari sistem ekspor importnya itu ada di budget aja. Dan untuk membawa biaya 2024 itu ada di saldo awal tadi, di settingan awal tadi. Gitu. Nah, mungkin sharing sedikit juga ya terkait. Emang sebenarnya sistem offline itu ribetnya, kita harus mengirim file kita FTP ya, biasanya di sama itu ke teman-teman yang ingin Iya, iya, tahu. iya. Jadi kan kita sudah menginput, tapi di teman-teman juga belum masuk nih catatan kita, Iya. catatan keuangan kita di teman-teman. Atau jadi yang lain, tim keuangan kita sendiri nggak tahu nih gitu status anggarannya udah sampai mana, penggunaan dananya udah berapa gitu gitu. Dan itu emang butuhkan waktu dan ribet sih menurutku. Jadi emang sebenarnya ada sistem digital base-nya web base itu sangat memudahkan ya tadi, kita dapat mengecek laporan keuangan secara real time. Iya. Jadi teman-teman, tim kita bisa ngecek laporan keuangannya secara bersama, secara Sesuai real time. kebutuhannya. Jadi apa yang kita lihat ya itu berarti teman-teman yang kita Iya, lihat juga. betul. Iya, ya. Setahu saya kalau dulu kan saya pernah menggunakan Sango juga ya. Jadi kalau misalnya saya mau ngirim ke Alfi ini, jadi Alfi harus menginstal aplikasi Sango dulu Iya, gitu. betul. Karena kalau belum menginstal, Alfi nggak akan bisa ngeliat catatan Iya. Sango gitu. Ya itulah tadi plus minus Plus minus. dari software ya. Gitu. Kalau misalnya aku juga gitu, kalau misalkan Will juga kadang kita juga terkendala dari internet sih. Kita kalau ini internet aja, tapi ya apa ya, internet itu karena kita selalu berdekatan dengan internet ya, kayak WA juga butuh internet, upload foto juga butuh internet, buka Instagram juga butuh internet gitu. Jadi sebenarnya internet itu ya sangat melekat, dan kalau misalkan kita mau ke wilayah-wilayah yang jaringannya nggak kuat gitu terkait internet juga, kalau saya pribadi sih jarang ya gitu, jarang, karena setiap wilayah ya pasti ada internet, tergantung jaringannya sih kayaknya gitu, tergantung jaringannya kuat atau enggak sebenarnya. Semua ada plus minusnya. Iya.
Jadi Tergantung tergantung kebutuhan. teman-teman juga, iya teman-teman juga butuhnya yang apa nih. Tapi kita sangat menyarankan untuk teman-teman eh, mencoba untuk merapikan pencatatannya. Poinnya seperti itu. Mau pakai apapun juga nggak apa-apa. Mau pakai kuil boleh, mau pakai sangu juga boleh, mau pakai apa tadi aplikasi online yang lainnya juga boleh gitu. Gitu. Jadi disesuaikan dengan kebutuhannya teman-teman. Gitu sih. Ada lagi apakah teman-teman yang ingin sharing? Iya, Mas Andro, present silakan Mas Andro. Silakan Mas. Ya, Iya, baru sih. iya. Ya, nah, izin mau tanya. Ah, kalau saat kami mengikut PJUM, PJUM itu contoh uang muka yang diambil 500.000 dan saat PJUM dia ternyata pembiayaannya lebih, dia jadi 550.000. Nah, akhirnya yang saya lihat di kuil dia secara otomatis dia langsung mengurangi bank yang kita linkkan, dan setelah itu baru yang proses saya lakukan, saya jurnal memorial dari P3S ke bank. Seperti itu atau gimana? Karena ini Mas uang Andro rem mungkin uang sorry uang soalnya reimbursement yang halo ya. iya. Ya, Tadi kita sampai kemana? Langsung terpotong di Iya, kas bank ya. tadi kan jurnal memorial ya, input di jurnal memorial ya. ya, ya. Jadi Ya, karena transaksi PJUM-nya lebih dari uang muka yang diterima, artinya saya ingin inputnya di jurnal memorial. Karena uang reimbursement-nya itu dia karena sekitar 10 ribuan, jadi ambilnya langsung dari PT Cash untuk reimburse ke teman-teman PJUM-nya. Apakah seperti itu ataukah ada adakah ada pencatatan yang berbeda maksud saya gitu. oke. Reimburse-nya itu Ya, masuknya ke bank atau ke kas? Maksudnya di keluarannya berarti kan biayanya lebih banyak ya, yang iya, ya biayanya lebih iya, banyak kan daripada uang mukanya. Berarti kan iya, eh, Mas Andro harus memberikan kekurangan dana itu ke PIC-nya. iya, Nah, itu kekurangan iya. dananya diambil dari kas atau dari bank? Dari PT Ditransfer Cash. dari PT Cash. Nah, kalau dari PT Cash itu kan ada pilihan tuh yang di atas kas, bank atau kas itu dipilih kas aja. Karena kalau dipilih bank dia akan otomatis ke bank. Tapi kalau Mas Andrew pilihnya kas, dia akan otomatis mengurangin biaya kasnya, saldo kasnya. Gitu. Oh iya. Ya, Ah, kan itu ada pilihan kas banknya ya. iya, Kalau emang siap. belum keluar kasnya, berarti itu nanti settingannya di yang dicuat tadi di bagian kasnya. Gitu. Jadi seharusnya dia ketika mau memilih itu mau dimasukin kemana, ya emang kalau di PJM kita otomatis ya, jadi nggak perlu lagi menginput transaksi keluar atau nggak transaksi masuk gitu. Jadi ketika teman-teman ada pengembalian kelebihan dana atau nggak kekurangan dana dan itu dikeluarin dari bank ataupun dari kas, itu langsung dalam satu pencatatan itu. Jadi tidak perlu lagi dua kali pencatatan. Tapi tergantung pilihannya. Kalau pilihannya di bank, dia akan mengurangi saldo bank. Tapi kalau pilihnya di kas berarti itu akan mengurangi saldo kas gitu. Jadi ada pilihan itu, kas atau bank di situ sih. Oh iya, iya, Kita Mas baik, Andro. baik. Iya, Ya, mungkin bisa terima dicoba kasih. ya Mas Andro ya. Siap, terima kasih. Iya, pertama. Silakan teman-teman yang ingin bertanya dan diskusi lagi. Kami sangat open karena Iya, waktunya sangat sangat lama ya. Jadi kita bisa iya. sharing-sharing lagi. Mungkin dari teman-teman ada yang mau diskusi juga atau nggak mau menceritakan, oh dulu sebelumnya saya belum pakai software nih, terus sekarang pakai software, jadi ada perbandingannya gitu. Before afternya juga boleh juga gitu. Jadi kita nggak hanya ngobrolin soal software, tapi juga kita pengen tahu nih ceritanya teman-teman perpindahan apa ya, pencatatan ya, pencatatan itu. Pengalamannya gimana Iya nih? juga boleh gitu. Kita bisa berbagi cerita juga dari sini. Ini ada lagi dari teman-teman sebelumnya yang mau berbagi cerita sama kita juga. Jadi podcast ini. Oke, boleh. Sangat dipersilakan sekali. Kita masih agak lama ya, teman-teman. Jadi kalau memang butuh Izin waktu, tanya, oke, Oh, silakan. silakan. mau tanya lagi, banyak nanya nih.
Boleh nggak apa-apa Kak Sarah, silakan. Eh, terkait tadi database, Kak, kan kita udah, misalnya udah input selama 3 bulan nih. In case kalau terjadi apa-apa, apakah datanya tetap tersimpan atau hilang, Kak? Apa Tetap kita perlu tersimpan. tetap tersimpan? Iya, tetap tersimpan. Jadi misalkan datanya hilang itu ada error itu kita bisa ngembalikin. Gitu. Pasti karena kita udah kesimpan dulu datanya. Karena tiap hari kita selalu menyimpan data itu. Itu Kak Sarah. Ah, oke. Iya. Ini ada lagi? Belum. Ya sambil mikir-mikir lagi ya kira-kira Benar. ya kalau Iya. ada yang kelewat nggak ya gitu. Tapi Benar. nanti kalau misalkan ingatnya abis buka juga nggak apa bisa japri saya. Bisa, bisa. Boleh japri kan, Kak? Bisa, Boleh. bisa, boleh Oke, dong. siap. Makasih, Kak Rosi. Sama-sama Kak Sarah. Ya, yang lainnya silakan. Jadi memang jika ingin menggunakan aplikasi pulang nih Mbak, kalau ada sesi pelatihannya dulu nggak sih Mbak kalau kita baru minat nih ingin Oh, oke. menggunakan kuil gitu. Ya, jadi biasanya sih kita akan menjelaskan ya, sama halnya kayak tadi kita akan jelasin apa aja sih di dalam file ini gitu. Dan biasanya ketika dijelasin kita kasih mereka trial dulu, kita buatkan akunnya gitu, kita buatkan usernya untuk biar teman-teman coba aja dulu, minimal coba dulu gitu. Ya untuk mau pakai atau enggak itu terserah gitu ya. Tapi sebenarnya kita pengen mengajak teman-teman tadi mulai untuk melakukan perapian pencatatan gitu, karena itu apa ya sebagai tujuan kami untuk biar teman-teman itu eh, belajar untuk mengerti jurnal karena ada beberapa juga sebenarnya keuangan yang backgroundnya bukan dari keuangan gitu ya. Ada beberapa yang oh dari peternakan terus tapi rezekinya dari keuangan gitu jadi bingung jurnal segala macam karena udah terbiasa di Excel kan Excel kan biasanya kita nggak tahu jurnal ya kalau dulu pengalaman saya Excel saya tuh CTA tuh tidak jurnal gitu bentuknya jurnal tapi kalau sekarang memang ada jurnalnya gitu. Jadi yang debit biaya, yang kreditnya bank gitu. Nah, itu juga secara nggak langsung sebagai pengetahuan kita bahwa oh jurnal itu seperti ini ya bentuknya dan itu terkadang sangat memberikan informasi buat teman-teman yang backgroundnya bukan dari akuntansi ya, bukan dari ekonomi gitu yang nggak tahu nih jurnal seperti apa gitu. Jadi sebenarnya kita pengen teman-teman itu adalah melakukan pencatatan secara rapi sih di dalam suatu software gitu sih. Jadi biasanya gitu kita kasih trial dulu untuk menggunakan sesuai nggak nih dengan lembaganya, sesuai nggak dengan proyeknya kayak gitu. Gitu Kalau Alfi. ada sesi konsultasi misal saya ada cerita-cerita khusus kayak saya ini ada proyek begini bisa nggak ya ini bagusnya nambah cowok nggak ya atau bisa gimana gitu Nah, gitu. kalau untuk Ada nggak sih? pendampingannya kita biasanya selalu dampingin sampai teman-teman sudah mahir gitu. Nah, tingkat mahirnya itu kan beda-beda ya Iya. setiap orang dan setiap lembaga. Sebulan mahir, 2 bulan. Biasanya sebulan, 2 bulan masih belum lagi. Biasanya setahun, 2 tahun gitu. Kita akan mendampingin teman-teman. Gitu. Misalnya kita pengen ya tuh ada di proses teman-teman yang awalnya belum bisa terus sampai sekarang menjadi bisa. Itu kita akan mendampingin di proses itu gitu sih. Jadi untuk konsultasi, sharing seperti ini, terus kita sangat welcome sekali gitu dan bisa dihubungin kapan aja. Jadi jangan jangan takut kalau teman-teman yang udah gunain quill aku takut nih udah lama kagak nanya terus tiba-tiba nanya itu jangan seperti itu kita sangat welcome kita senang banget kalau misalnya teman-teman bisa sharing masalahnya apa terus kita bisa memikirkan solusinya bareng-bareng itu kita sangat senang sekali untuk proses itu Alfi jadi tenang aja buat teman-teman yang belum pede dengan apa ya kapasitasnya juga nggak apa-apa kita akan sama-sama gitu untuk menjadi bisa itu kita akan dampingin teman-teman Ya gitu jadi sih sama-sama belajar iya kita gitu mendampingi prosesnya juga. Oke. Apa ada lagi dari teman-teman yang ingin bertanya sharing? ya, mungkin dari teman-teman yang lainnya boleh bisa open mic untuk sharing diskusi Karena kayaknya sebenarnya namanya nggak terlalu itu ya Mbak ya. Dari nama-namanya kayak kenal gitu iya kan. Kayaknya orang keuangan nih gitu. Siapa tahu di sini kan maksud mau masuk di sini kayaknya ada yang mau tanya nih saya udah pakai kuil tapi ada tadi tuh ada problem kok nggak bisa ini ya, kok nggak bisa input ini ya gitu. Silakan teman-teman. jadi kayaknya saya kalau ngeliat dari partisipannya banyak banget nih orang-orang yang udah menggunakan tool nih silakan teman-teman mau sharing
apa sih kira-kira plus minusnya pengalamannya menggunakan tool ini gitu. Oke, ada yang resen si Silakan. Mbak Mardia ya. Siapa tadi? Iya. Baik, Man terima kasih Mbak. Maaf ya agak berisik di sini Mbak. ya, Saya nggak baru apa-apa. saya baru gabung Mbak. Ini baru Oke. beberapa menit yang lalu. Saya mau nanya, ini berarti aplikasinya ada di App Store atau Mm-mm. nah, Mbak kalau misalnya mau pakai? Terus yang kedua, kalau kami mau lihat lebih rinci tentang kuil ini, Instagramnya apa ya? Kalau ada Hmm. media sosialnya ya kalau Mau stalking dulu nih, mau cari-cari dulu nih gimana nih, Mbak Kalau Oci. Instagram, setahu saya kita nggak punya Instagram ya, kayak mohon maaf kita masih belum ke oh sana untuk Instagram. Iya, iya. kalau untuk aplikasi kita bukan di Play Store, jadi kita memang punya web khusus untuk trial ini, untuk demo. eh saya punya apa? Tadi saya udah nge-share nomor telepon Kak Madia. Kalau emang mau ini bisa japri saya nanti, saya buatin akun untuk mungkin Kak Madia bisa buka-buka terlebih dahulu gitu. Dari mana Kak? Mohon maaf. Oh, kami kebetulan ada ini sih Mbak. Apa? Kami biasa ngajarin literasi keuangan juga di Oh, oke. iya, mungkin kali aja bisa bermanfaat kan buat UMKM di daerah kami. Oh iya iya boleh. Nah, Oke. ya, Nanti mungkin. saya kirim Nah, nomor telepon ke Kak Madiah ya, buat boleh nanti boleh. saya buatin link dan juga akunnya buat Iya beli boleh. dulu. Oke, terima kasih Kak Madiah. Terima Hmm. kasih. Will ini web based ya Mbak. Jadi tidak perlu kita mendownload aplikasi lagi, download driver lagi gitu. Jadi kita bisa langsung ke web ya, masuk ke Iya, web. iya. Jadi emang kita punya web, jadi emang tidak ada di App Store, tapi kita punya webnya khusus gitu untuk Quill. Dan setiap mitra kita punya web masing-masing, jadi nggak satu web buat semua mitra itu enggak. Jadi kalau misalkan tadi ada Siklus, dia punya webnya sendiri gitu. Kalau misalkan ada yang tadi ada Cistimur, dia juga akan punya webnya sendiri gitu. Jadi nggak semua satu web tuh buat semua mitra. Jadi terkait safety-nya itu apa ya, cukup aman lah. Jadi nanti akan di-share link nih jika memang ada yang minat ya. Jika ada yang mau trial atau yang mau bertanya. Jadi nanti dari Mbak Oci akan Mm, share linknya. Cukup menggunakan browser ya Mbak. iya. Silakan teman-teman apa ada pertanyaan lagi? Silakan. Boleh di-share link-nya. Ya. Ya, nanti akan saya share ya kayak sekalian sama username dan juga passwordnya. Lagi-lagi jangan lupa ya, nanti di sesi 2 nanti ada praktiknya. Jadi teman-teman mungkin yang sekarang belum terbayang nih apa yang mau ditanyakan Mm-mm. atau belum belum terlihat nih keluh kesahnya apa ya gitu. Mm-mm. Jadi nanti bisa di sesi 2 di praktik-praktik kita di menantu gitu. Ya, nanti untuk eh, apa username dan juga passwordnya buat teman-teman yang belum menggunakan mungkin nanti kita akan buat pas sesi itu gitu karena kalau ngeliat dari sini partisipannya kebanyakan udah pengguna Quill. Jadi nanti mengikutin aja prosesnya. Kalau misalkan ada yang teman-teman mau diskusiin dari proses itu juga boleh buat yang teman-teman sudah menggunakan gitu. Nanti yang belum kita buatkan akunnya, akun username dan juga password untuk dia teman-teman bisa langsung mempraktekkan yang sudah saya jelaskan beberapa tadi. Tinggal prakteknya aja kan. Jadi Gitu. besok ini sesi 2 ini teman-teman bisa langsung praktek ya, Iya. masuk nih dikasih username dan passwordnya gitu. Jadi tetap stay tune untuk sesi 2 gitu. Ya, Oke, sekarang apa untuk hari ini teman-teman apa ada lagi yang ingin ap- bertanya, sharing, kita diskusi? Ya, Ya, sedikit Mbak Oci. ya silakan. iya. Oh, bisa mengenal nih. Apa kabar Bapak sehat? Ya, tiba-tiba hilang aja nih. Sekarang saya sudah kembali ya. Sudah di Penabu loh.
Iya, Eh, silakan. kalau selama ini kan saya punya akun tuh SRM, Mm, mm. cuma saya terus terang nggak pernah buka. Itu itu kalau SRM akunnya itu lebih ke fungsinya sebenarnya sih apa? Dia dia bisa ngedelete apa? Atau gimana? Ngedit atau apa? Soalnya saya Fungsinya. saya takut acak-acak gitu. Takutnya nanti finance saya marah-marah, Pak, kenapa ini berubah-ubah? Tingkatan akunnya itu seperti apa yang kami diberi? Itu aja sih. Iya, Oke, terima silakan Mas. kasih Pak Ya, Edo. kayak pernah jumpa ya. Jadi Sehat-sehat malu. kan? Jadi ya, jadi Pak Edo adalah salah satu manajer yang ada di proyeknya Penabulu juga gitu. Nah, kita kan memang membuatkan akun buat manajer juga Pak ya. Selain program juga manajer juga kita buatin gitu. Nah, kalau untuk di sini sendiri biasanya SRM itu gunanya untuk melihat serapan Pak biasanya gitu. Jadi daripada Bapak nanya ke finance-nya, biasanya Bapak bisa melihat sendiri nih gitu. Kalau misalnya tengah malam biasanya ngelembur gitu kan dan finance-nya tidur misalkan. Itu Bapak bisa melihat serapannya gitu. Jadi kira budget lain mana sih ini yang harus saya saya kejar di kuartal ini atau nggak di semester ini, serapannya mana aja nih gitu. Kan kalau di Quill itu terlihat ya Pak ya serapannya. Itu. Jadi bisa terlihat dari situ Pak dan biasanya keuangan juga akan mengirimkan BVA itu ke IC-nya gitu sih. Siap, siap. Dia akan reportnya dari situ. Jadi biasanya ya itu Pak, kalau Bapak menanyakan, ini saya kenapa ya kok dikasih akun full buat apa gitu. Sebenarnya buat Bapak bisa mengecek terkait serapan sih. Biasanya lebih ke serapan gitu. Iya. Kan kebutuhan manajer biasanya melihat serapan, menganalisis gitu kan. Dari dari proyek ini, dari budget ini. Untuk pemahaman saya kan sudah berapa banyak juga yang saya temui aplikasi. Mm-mm. Untuk Quill ini sama juga ya, tetap mengacu di input di awal ya, semua budget lainnya Iya tetap Pak, ya. mm-mm, Iya. tetap. Nah semuanya Dan harus, iya, kalau misalnya di pertengahan jalan perubahan itu mungkin kan ya, iya. istilahnya eh kalau atau Gimana? harus misalnya di tengah jalan ada perubahan di budget lain itu memungkinkan ya, tapi mungkin tinggal approval atau bagaimana itu di dalam mekanismenya. Misalnya Oh iya, nilai budget lain, ya, misalnya iya kalau nilainya budget awal mau ditambahkan ketika perjalanan mau ditambahkan itu bisa ya. bisa Pak, bisa. Nah biasanya kalau settingan di manajer sendiri itu dia hanya approver ya. Jadi Ya, ngeposting tadi itu, memposting. Tapi kalau untuk manajer untuk mau merubah angka dan misalkan nggak sesuai gitu angkanya gitu, biasanya confirmnya ke keuangan, ke ya. finance-nya untuk merubah angka yang misalkan seharusnya bukan 5 juta nih, dia harusnya 6 juta gitu. Itu bisa dikonfirmnya ke si bagian yang maker tadi. Biasanya maker tuh keuangannya gitu. Nah, tapi Pak Edo di sini fungsinya adalah mengecek transaksi itu sudah sesuai atau belum. Sebelum ngeposting ya. Pak Oh, tahu kan finance saya, kayaknya sahabat karibnya dulu. oh iya, itu teman saya. Sahabat. Salam ya Pak ya. Oke, Mbak. Itu aja, Mbak. Makasih. Iya, makasih Pak Edo. Oke dong. Oke teman-teman, mungkin cukup hari ini cukup Iya. ya. Jadi mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya bisa langsung chat melalui Mbak Indah atau bisa langsung ke Mm-mm. Mbak Rosi gitu. Eh, Luar biasa Mbak Oci, terima kasih atas materi hari Iya, ini. Kita belajar banyak nih terkait pentingnya pencatatan keuangan, juga manfaat pencatatan digital nih. Juga serta kita tahu nih bagaimana kuil itu bisa membantu pencatatan keuangan kita gitu. Namun sebelum kita benar-benar ngakhiri nih, mungkin ada closing statement dulu dari Mbak Oci yang bisa disampaikan untuk teman-teman di sana. iya, Silakan Mbak Oci. iya. Terima kasih Alfi. Senang sekali teman-teman antusiasnya teman-teman untuk hari ini. Saya nggak expect tadi 40 sampai 36. Jadi maksudnya terima kasih buat teman-teman yang konsisten dari awal sampai akhir. 2 jam itu bukan waktu yang sebentar ya untuk tetap stay mendengarkan kita bercerita gitu, sharing. Terima kasih banyak buat teman-teman. Closing statement-nya adalah buat teman-teman untuk pencatatan ini bisa menggunakan software apapun itu mau online mau offline. Tapi saya sangat mengharapkan buat teman-teman untuk
melakukan apa ya, perapian dalam hal pencatatan. Gitu. Gunanya adalah biar lembaga kita sama-sama menyajikan laporan keuangan yang akuntabel, yang transparan, dan yang pastinya bisa kita pertanggungjawabkan untuk pihak internal maupun pihak eksternal. Karena memang beberapa donor sekarang sudah menanyakan sistem keuangan teman-teman itu pakai apa gitu. Jadi untuk kestabilan atau keseimbangan lembaga diharapkan buat teman-teman menggunakan software keuangan gitu, beralih ke software keuangan apapun itu gitu. Yang penting teman-teman sudah melakukan perubahan itu. Dan semoga apa yang kita sharing hari ini bermanfaat buat teman-teman gitu. Nanti kalau misalkan ada hal yang mau kita diskusin, saya udah share nomor telepon, bisa WA, insya Allah saya akan balas, dan nanti selebihnya kita bisa diskusi gitu. Oke, itu aja Mbak Alfi. Oke, baik. Terima kasih Mbak Uci atas insight-nya hari ini. Juga semoga apa yang kita pelajarin ini bermanfaat. Mungkin selanjutnya untuk closing-nya saya serahkan kepada Mbak Indah ya. Silakan Mbak Indah. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Oci atas paparan hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan Mbak Oci sangat bermanfaat untuk teman-teman. Dan terima kasih juga Mbak Alfi sudah menuntun jalan diskusi ya. Oke, aku mau sedikit info ke teman-teman bahwa hari ini adalah sesi 1 batch 1. Untuk kelanjutan sesi 2-nya ada di hari Kamis ya teman-teman. Untuk besok itu sesi 1 tapi batch 2 materinya masih sama seperti hari ini. Aku juga mau info setelah semua sesi selesai akan ada coaching. Jadi teman-teman bisa one on one sama Mbak Oci terkait kebutuhan teman-teman. Kira-kira seperti apa nanti setelah semuanya selesai. Boleh akan dibuka sesi coaching seperti itu. Mungkin itu aja dari aku. Untuk materi juga akan di-share H+2 setelah kelas selesai. Terima kasih teman-teman semuanya. Mbak Oci, Mbak Alfi. Thank Selamat you, Mbak Oci. beraktivitas. Sehat semuanya, sehat selalu. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih Mbak Alvin, Mbak Uci.